ruang sampai 100 derajat. Kemudian silikon oil bath itu dari minus 40 sampai 300 derajat, dan salt bath atau bak garam dari 300 sampai 500 derajat. Dan kita juga wajib menggunakan ice bath, seperti itu. Jadi ini yang kita persyaratkan untuk peralatan mengkalibrasi termometer gelas, itu harus liquid bath. Nah, memang ada beberapa pengalaman kami juga di lapangan masih ada yang menggunakan dry well. Nah, di situ kita akan bisa mengetahui kompetensi dari lab tersebut kalau menggunakan dry well. Kalau menggunakan dry well itu biasanya hasil kalibrasinya jauh sekali dari dari yang benar karena memang tidak diperuntukkan untuk mengkalibrasi termometer gelas. Jadi bisa dilakukan uji banding, memang hasilnya terlampau jauh dari outlier itu jauh lebih dari 3 atau berapa itu nggak memungkinkan lab kalibrasi itu mestinya mempunyai lingkup kalibrasi termometer gelas. Nah ini yang mungkin saya tolong dipahamin bahwa memang beberapa yang saya drop untuk lab kalibrasi untuk pengajuan lingkup termometer gelas menggunakan menggunakan dry well. Tetapi ada juga jenis dry well yang portable atau mungkin yang multifunction dengan microbath. Kalau microbath bisa, karena dia pun ada liquidnya. Jadi microbath itu semacam dry well, tapi dia memasukkan lagi cairan. Nah itu untuk peruntukan termometer kontak juga bagus, termasuk termometer gelas itu masih bisa. Tapi kalau dry well saja emang tidak cukup ya, tidak cukup bagus untuk mengkalibrasi termometer gelas tersebut. Nah, juga untuk cairan yang sampai saat ini yang masih bisa kita gunakan tuh hanya sampai 500 pakai bak garam. Jadi selain itu kita sudah tidak mampu untuk mengkalibrasi termometer gelas di atas 500 karena biasanya sudah menggunakan media dry well atau furnace. Kemudian titik es point itu berupa es batu yang sudah diserut dan dicampur aquades di dalam termos es. Ini ada yang sudah punya juga bisa digunakan, atau mungkin juga ada yang pernah mendiskusikan dengan kami bagaimana menggunakan bak cairan tersebut untuk titik esnya juga. Nanti kita juga bisa bahas juga ya. Kemudian pada langkah kalibrasi, ini kita lakukan langkah awal. Yang pertama, kita bersihkan termometer dengan lap bersih dan alkohol biasanya karena untuk biar tidak tercampur ya atau bersih secara baik. Biasanya termometer itu dipakai di produk-produk untuk mengecek atau untuk mengkalibrasi di media, misalkan di alkohol. Nah, kita di silikon itu kan mengandung minyak dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita lakukan kalibrasi, kita pastikan termometer gelas tersebut betul-betul bersih dan higienis. Kita bersihkan pakai alkohol. Jadi nanti kalau kita masukkan ke bak cairan yang air atau bak air, itu kita aman. Dari sisi di baknya juga aman. Dan dari standar yang kita gunakan. Kemudian lakukan pemeriksaan awal, yaitu pastikan tidak ada cairan yang terputus, tidak ada gelembung gas di dalam bautnya, tidak ada benda asing di dalam baut, tidak ada kerusakan fisik yang jelas atau retak. Nah ini juga harus dipastikan karena kita jangan sampai mungkin kalau di lab kalibrasi menerima UUT atau alat yang dikalibrasi, kita tidak tahu bahwa alat tersebut ada retak, cuman kita tidak tahu dan kita terima. Nah itu kadang-kadang kita bisa dipersalahkan juga kalau memang kita tidak mempunyai alat atau kita tidak teliti mengecek bahwa si termometer tersebut mungkin ada kerusakan fisik yang memang retak tapi kita tidak tahu. Nah itu bisa kita cek sebelumnya, mungkin pakai senter atau pakai UV, biasanya bisa terlihat kalau ada retakan. Karena kami pun pernah punya pengalaman, kita kalibrasi, kita terima, kita kalibrasi, ternyata pada suhu baru mau dimasukkan ke suhu tertentu, dia tidak naik-naik. Dia tidak terlalu kelihatan ya, kalau retak itu terlalu halus, jadi tidak kelihatan. Nah, dengan kondisi itu kita tidak tahu, akhirnya
kita komplain kepada customer juga susah karena kita nggak tahu itu letaknya pada saat kita terima atau dalam pelaksanaan kita mengkalibrasi. Nah, ini yang saya maksudkan harus cek secara teliti di poin ini, tidak ada kerusakan fisik yang jelas dan tetap. Kemudian garis skala masih bisa terbaca. Nah, ini biasanya rentan untuk termometer yang solid stem yang skalanya ada di luar. Ini biasanya karena sering dipakai, dia sering kena gesekan sehingga skalanya itu biasanya pada hilang. Jadi kita tidak kesulitan untuk membaca nanti pada saat kalibrasi. Nah, kita bisa perbaikin sebetulnya dengan cara kita pakai kita bersihkan dulu, kemudian kita pakai spidol permanen, kita hitamkan lagi, kita rapikan lagi, dan kita lap dengan kapas sedikit kasih alkohol, dan itu akan kondisi bagus lagi. Kemudian juga pastikan untuk pemeriksaan kedalaman pencelupan. Biasanya kita cek di tanda-tanda yang tertera pada termometer tersebut. Nah, tadi kita sudah bahas ada 3 macam pencelupan, ada parsial, ada total, ada komplit. Di situ pastikan, dan kita juga pastikan bahwa kita mampu tidak kalau kita mengkalibrasi yang jenisnya total dengan panjang termometer sekian dan kedalaman media yang kita punya tidak mencukupi. Itu bisa dari awal kita pastikan kita bisa mengkalibrasi termometer jenis ini atau tidak. Ini contoh-contoh ada kerusakan yang gambar 4 ini contoh kolom cairan tergelas yang terputus-putus seperti ini. Ini biasanya PR kita semuanya. Biasanya customer kadang maunya kalau dikalibrasi bagus lagi. Banyak customer berpikir bahwa kalibrasi itu tidak ada koreksi dan jadi rusak jadi bagus seperti itu. Nah, ini biasanya kita juga layanin jasa perbaikan untuk menyatukan dari kolom cairan yang terputus ini. Kemudian ada yang selanjutnya adalah contoh benda asing di dalam cairan seperti ini. Ini juga mungkin dari kualitas dari cairannya atau bagaimana, mungkin kadang-kadang ini yang membuat menghambat dari penunjukan kolom cairan tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah contoh gelembung udara di dalam bab cairan seperti ini yang terjebak. Selanjutnya, bila terdapat kerusakan, melakukan perbaikan sebagai berikut. Yang tadi yang terputus-putus, cara penyambungan, cara yang terputus, kondisikan pada suhu rendah sampai cairan menyatu lagi. Daftar telat. Udah tutup. Nah, itu kita bisa lakukan pada suhu rendah. Yang paling aman memang kita lakukan pada suhu rendah. Itu biasanya terputus, kita coba pakai suhu rendah itu paling aman. Di saat dia sudah masuk ke suhu yang bawah, kita bisa kalau kita ketuk-ketuk atasnya gitu, dihentakkan sedikit biar menyatu lagi. Atau kalau kita tidak berhasil, dipanaskan sampai cairan menyatu lagi. Misalkan kita naikkan suhunya sampai di atas reservoir yang paling atas tadi, kita satukan di situ. Nah, udah nyatu, kita turunkan, biasanya nyatu lagi. Nah, dihentakkan dengan kuat sampai cairan menyatu lagi. Ini yang biasa kita lakukan. Kalau memang tidak bisa semuanya, kembalikan saja. Memang mungkin sudah tidak mampu kita perbaiki. Misalkan mungkin tinggal ganti merek ya Bapak Ibu ya. Oke, itu yang memang sering terjadi. Jadi kadang-kadang dari mereka mungkin kondisinya bagus, misalkan dari Surabaya dibawa, kirim biasanya ke kami ya, ke meteorologi, ke lab suhu, datang ke kami itu kondisinya putus-putus. Nah, kita berusaha memperbaikinya. Tapi ya kadang tidak berhasil juga, malah kadang juga kita mendapatkan zong ya, kadang-kadang malah pecah atau gimana, mungkin sering terjadi ya, mungkin saya Eman, Pak Dede juga pernah tahu masalah seperti ini ya. Nah, kemudian yaitu yang hati-hati, setelah dikalibrasi pun sudah bagus, ternyata dibalikin ke customer kadang begitu lagi. Nah, itu kalau sudah rusak lagi, sudah tidak nyaman, berarti kan hasil kalibrasinya sudah tidak menyatu lagi, sudah tidak dipakai lagi sebetulnya. Nah, ini kita juga bisa sampaikan kepada teman-teman lab juga bagaimana penanganannya untuk termometer gelas ini.
Karena pengalaman kami pun apalagi untuk ILC antar negara PMP itu kesulitan sekali dari antar negara, ada yang pecah dan lain sebagainya, dan itu pun juga memang kita sering di lab kalibrasi juga menangani seperti ini. Selanjutnya perbaikan skala yang tidak nampak. Ini bisa diperjelas dengan spidol permanen dan dirapikan dengan kapas yang dibasahin alkohol. Selanjutnya, pastikan peralatan yang akan digunakan dalam kondisi baik sesuai dengan fungsinya. Jadi artinya semua peralatan standar, media kalibrasi, semuanya dipastikan kondisinya baik. Dan tentukan jenis termometer gelas berdasarkan batas pencelupannya. Lakukan pemeriksaan pada suhu 0 derajat. Nah, ini yang pertama kita lakukan untuk menangani termometer gelas dalam proses kalibrasi, kita lakukan pemeriksaan termometer tersebut pada suhu 0. Pengukuran suhu pada ice point. Setelah termometer gelas dibersihkan dengan menggunakan lap dan alkohol, siapkan titik ice point yang terbuat dari campuran es dan aquades. Buat lubang pengukuran menggunakan bantuan alat, sebagai contoh menggunakan spatula kayu atau apapun yang untuk membuat lubang. Pastikan kedalaman lubang yang dibuat sesuai dengan tipe termometer gelas yang akan dikalibrasi. Jika sudah sesuai dengan termometer gelas dan termometer standar, dapat dimasukkan ke dalam lubang. Jangan membuat lubang di es tersebut menggunakan termometer gelas yang akan dikalibrasi ataupun menggunakan termometer standar. Ini masih banyak juga yang masukin ke es itu pakai termometer yang akan dikalibrasi, dan itu sangat membahayakan. Juga untuk termometer tahanan platina juga itu sangat berbahaya kalau kita menancapkan gitu ya ke dalam es yang sudah padat. Itu hati-hati. Jadi perlunya ice point itu memang es yang agak padat dan rata suhunya. Nah, dan kita masukkan termometer UT-nya dengan metode standar sedekat mungkin sesuai dengan tipenya dan pencelupannya. Kemudian setelah kita masukkan ke dalam bak es tersebut atau ice point tersebut, kita diamkan beberapa saat hingga sistem titik ice point mencapai kesetimbangan termal atau stabil. Tetapi jangan didiamkan terlalu lama, karena es akan mencair sehingga sistem tidak lagi berada pada kondisi ice point. Nah, ini kadang-kadang juga simpan di es selama mungkin dengan harapan paling bagus dapatnya. Ternyata tidak, karena dia akan mengejar suhu ruang dan suhunya tidak akan nol lagi. Jadi sebaiknya tunggu beberapa menit sampai bisa dilihat dari penunjukan standar yang sudah ada perubahan, itu berarti bahwa kondisi dari titik es tersebut sudah stabil, kita bisa lakukan pembacaan. Kemudian catat data pengukuran suhu ice point. Dari poin ini pun kita bisa menentukan langkah kalibrasi yang akan kita lakukan. Jika pada penunjukan termometer gelas tersebut tidak nol, misalkan minus atau lebih di bawah nol atau di atas nol, itu berarti ada sesuatu yang tidak semestinya. Misalkan mungkin ada cairan yang terputus di atas, yang ketinggalan, jadi tidak menyatu, jadi hasilnya tidak bagus. Dari sini kita pastikan bahwa kalau dia sudah pada titik stabil 0 dan itu sudah menunjukkan 0, itu berarti termometer tersebut bisa siap dikalibrasi. Seperti itu. Selanjutnya, setelah kita lakukan kalibrasi titik 0 untuk jenis apapun, selanjutnya kita lakukan kalibrasi sesuai dengan pencelupannya. Kalau untuk termometer gelas total dan termometer gelas parsial itu metodenya sama. Kalau kondisinya media kalibrasinya juga mencukupi dari dua jenis ini, kita lakukan sama. Yang pertama, posisikan termometer gelas yang akan dikalibrasi dengan standar sedekat mungkin pada daerah kerja yang ditentukan di dalam media. Pastikan termometer gelas tercelup sebagaimana tipenya. Setup kalibrasinya dapat dilihat nanti pada gambar 7. Kemudian atur suhu dari media yang digunakan dimulai dari suhu terendah hingga tertinggi pada rentang ukur kalibrasi.
Jadi misalkan di poin B ini kita mengkalibrasi dari suhu 0 sampai 100. Kita kalibrasi di 0, 10 atau 25, 50, 75, 100. Kita tidak bisa mengkalibrasi dari suhu yang ekstrim karena itu akan membuat si kolom cairannya itu terputus-putus. Itu salah satu sebab kenapa terjadinya terputus-putus, mungkin itu karena adanya shock thermal. Kemudian atur suhu setelah suhu media mencapai titik ukur yang diinginkan, misalnya kita akan mengkalibrasi dari titik di 25 misalkan, kita tunggu sampai suhu pada media stabil dalam kondisi mantap, biasanya dengan ditunjukkan pada penunjukan standar. Jadi dua-duanya langsung dimasukkan ke media kalibrasi, jangan tunggu stabil baru dimasukkan, walaupun itu di bak cairan, tetap kita harus pastikan kita masukkan dulu di bak cairan tadi, baru kita setting suhunya pakai kenaikan ke suhu yang lebih tinggi. Kemudian setelah stabil, kita catat penunjukan suhu dari standar dan termometer gelas minimal 5 kali pengambilan data. Nah, proses kalibrasi seperti biasa, ulangi langkah kalibrasi poin C dan D untuk pengukuran titik ukur kalibrasi yang lain. Ini setup dari termometer gelas total, kemudian ini yang parsial, seperti ini setupnya. Kita bandingkan penunjukan dari termometer gelas, dua termometer gelas ini dengan sebuah PRT atau termometer standar. Atau juga ini bisa menggunakan termometer gelas standar yang tertelusur dan lebih teliti dari dua buah termometer gelas yang dikalibrasi ini. Selanjutnya, kalibrasi termometer gelas tipe total dikalibrasi secara partial immersion. Nah, ini biasanya dilakukan apabila termometer gelas yang akan dikalibrasi merupakan tipe total immersion atau complete immersion, namun laboratorium kalibrasi tidak memiliki media kalibrasi atau bak cairan tidak mencukupi kedalaman pencelupan untuk menunjang proses kalibrasi. Jadi misalkan lab kalibrasi tidak mempunyai bak yang transstandard dan kedalaman dari bak tersebut tidak mencukupi dari panjang dan termometer yang akan kita kalibrasi. Pada kondisi tersebut, termometer paden atau stand termometer atau termometer digital digunakan sebagai alat bantu pembacaan suhu skala termometer gelas yang tidak tercelup. Jadi ada beberapa metode untuk membantu dalam kondisi seperti ini. Yang pertama, untuk mengkoreksi ke dalam apabila termometer gelas tersebut tidak tercelup total, tidak tercelup sesuai dengan tipe pencelupannya, maka kita lakukan atau kita menggunakan termometer paden sebagai termometer koreksi. Nah, memang termometer paden ini cukup rumit dan yang punya juga mungkin baru 1 atau 2 lab dan hampir nggak ada yang punya lagi. Setahu saya dari 200 lebih lab itu yang punya lingkup kalibrasi termometer gelas, tidak ada yang punya termometer paden. Tapi ini untuk secara teori kita mesti pahamin. Jadi kita lihat dulu setupnya saja dulu. Ini setup kalibrasi menggunakan termometer paden. Termometer yang akan kita kalibrasi sepanjang ini, tetapi lab mempunyai media kalibrasi hanya sedalam ini. Otomatis dia tidak mencukupi untuk mengkalibrasi di suhu TX ini. Nah, kalau menggunakan termometer paden, kita mengkoreksi kolom cairan yang tidak tercelup ini dengan termometer paden. Nah, termometer paden ini harus masuk ke dalam cairan 1 cm dan harus selalu bab yang panjang ini selalu ada di posisi meniskus dari UUT-nya. Bisa dibayangkan kalau kita mengkalibrasi udah sampai sini, kita ganti ininya. Kemudian sampai sini kita ganti juga termometer padennya.
Kebetulan kami punya ada 2 set termometer Vaden dari 10 mili sampai hampir 300 mili. Kita punya memang lab SNU punya. Tapi kalau lab lain nggak ada, dan memang cukup rumit untuk menggunakan termometer tersebut. Jadi kita harus mengganti-gantinya setiap ada kenaikan suhu. Dan ini pun sesuai ketinggian dari bulbnya ini. Seperti itu. Jadi kita tidak bisa membandingkan termometer ini, penunjukan termometer UT langsung ke standar, kita tidak bisa. Karena ada yang tidak tercelup di sini, pasti dia tidak menunjukkan suhu yang sebenarnya dari media ini dengan standar yang kita gunakan. Inilah yang kadang-kadang tidak menjadi perhatian dari lab-lab kalibrasi. Itu bisa dibuktikan kalau tidak memahami masalah ini, hasil pengukurannya atau hasil kalibrasinya outlier. Karena apa? Kalau memang dia resolusinya cuma 1, mungkin hampir tidak terpengaruh. Tapi kalau udah 0,1, 0,2 itu nanti akan terlihat. Bahkan semakin suhunya tinggi, semakin jauh juga penunjukan dari yang sebenarnya dari bak tersebut. Jadi kita kembali ke metodenya. Atur termometer gelas yang akan dikalibrasi, termometer Vaden dan termometer standar sedekat mungkin pada daerah kerja yang ditentukan dalam media, seperti tertera pada gambar yang sudah tadi. Kemudian bulb dari termometer Vaden harus tercelup minimal 1,5 cm dari permukaan cairan di dalam media. Lalu atur suhu dari media yang digunakan dimulai dari suhu terendah hingga tertinggi pada rentang ukur kalibrasi. Setelah suhu media mencapai titik ukur yang diinginkan, tunggu hingga suhu media dalam kondisi stabil. Itu metode kalibrasinya, pengambilan datanya. Ini setup-nya. Jadi kemudian kalau menggunakan termometer Vaden, catat menunjukkan dari suhu termometer standar, termometer gelas, dan termometer Vaden secara berurutan, dimulai dari penunjukan suhu pada termometer standar, kita katakan TSPRT, termometer gelas atau UT-nya, kemudian termometer Vaden-nya, lanjut ke termometer gelas UT-nya lagi. Dan kembali lagi ke termometer standar. Urutan pembacaan tersebut dilakukan dalam sekali interval. Data pengukuran diambil minimal 5 kali pengambilan data pada satu titik ukur. Jadi ini 5 kali dalam kondisi pembacaan menggunakan Vaden seperti ini. Dan dilakukan 5 kali. Ulangi langkah poin C sampai E untuk pengukuran titik ukur kalibrasi yang lainnya. Ini metode untuk mengkalibrasi termometer Vaden. Artinya kita perlu mengkoreksi jika kondisi baknya tidak memungkinkan untuk mengkalibrasi yang jenis total. Nah, bak seperti ini untuk mengkalibrasi parsial tidak ada masalah karena memang hanya tertentu saja, dan kalau mencukupin dari tanda yang dicantumkan di termometernya, yaitu tidak berpengaruh, nggak masalah. Tapi kalau seperti ini pasti akan ada koreksinya. Kemudian kita menghitung suhu emergent stem termometer Vaden dapat dihitung dengan persamaan berikut. Ini TES, suhu kolom cairan yang tidak tercelup. Kemudian ini LT atau panjang bulb keseluruhan dari termometer Vaden. Kemudian LI adalah panjang bulb dari termometer Vaden yang tercelup ke media. T Vaden adalah rata-rata pembacaan termometer Vaden. TSPRT adalah rata-rata pembacaan termometer Vaden. Ini baru kita dapat TES ya, belum pembacaan, tapi T yang untuk mengkoreksi dari pembacaan UUT. Jadi ini baru mencari nilai suhu emergent stem-nya dari termometer Vaden-nya. Selanjutnya, dengan metode Vaden, kalau teman-teman lab juga banyak yang nggak punya, kita bisa menggunakan metode yang kedua, yaitu kita sudah pernah melakukan pengujian menggunakan termometer Vaden dan menggunakan termometer yang lainnya. Jadi kalibrasi menggunakan termometer koreksi dengan stem termometer.
Metode ini menggunakan lebih dari satu termometer koreksi yang masing-masing mengukur rata-rata suhu kolom cairan termometer yang tercelup. Yang pertama, setup kalibrasi seperti gambar 9. Nah, seperti ini mungkin pernah ada yang pernah baca atau lihat. Jadi metode yang Vaden tadi memang harus berganti-ganti termometernya. Nah, ini ada metode yang dikembangkan juga menggunakan 2 termometer bantu. Intinya nanti mencari rata-rata dari 2 termometer ini, nah untuk mengkoreksi penunjukan yang tidak tercelup di sini. Kemudian seperti yang barusan kita lihatkan gambarnya 9, setup kalibrasinya, lanjut atur suhu dari media yang digunakan dimulai dari suhu terendah hingga tertinggi pada rentang ukur kalibrasi. Selanjutnya setelah suhu media mencapai titik ukur yang diinginkan, tunggu hingga suhu media pada kondisi stabil. Dan selanjutnya catat penunjukan suhu dari termometer gelas dengan urutan pencatatan dimulai dari penunjukan suhu pada termometer bantu D1, D2. Pembacaan tersebut dilakukan dalam sekali interval. Jadi berbarengan, data pengukuran diambil minimal 5 kali pada satu titik ukur. Selanjutnya ulangi langkah kalibrasi poin B sampai D untuk pengukuran titik ukur kalibrasi yang lain. Nah, untuk menghitung suhu kolom yang tidak tercelup dapat dihitung dengan persamaan berikut. TS adalah D kali TI plus D2, T2 dibagi D1 plus D2, di mana TS adalah suhu kolom yang tercelup, D1, D2 adalah panjang kolom termometer bantunya, kemudian T1 dan T2 suhu dari termometer stem. Jika termometer bantu ketiga diperlukan, maka ada istilah D3 atau dan T3. Harus disertakan dalam persamaan di atas. Panjang D1 dan D2 dapat dinyatakan dalam satuan panjang nominal, seperti milimeter. Tetapi yang terbaik dinyatakan sebagai derajat ekivalen. Misalnya, kita mencelupkan, misalkan ekivalennya begini, ini kalau kita mencelupkan nilai ekivalen dari panjangnya ini, di sini kita pastikan nggak usah dirubah di titik misalkan 40, ini sudah nunjuk 70. Berarti panjang dari ini yang tidak tercelup 70 kurangin 40, 30. Itu yang menyatakan bahwa untuk satuan panjang normal seperti ini, tapi yang terbaik dinyatakan sebagai derajat ekivalen seperti itu yang dimaksudkan dengan poin ini. Selanjutnya mencatat suhu yang ditunjukkan alat untuk setiap pembacaan termometer uji. Ini setup kalibrasi menggunakan stem termometer. Selanjutnya kita juga mengembangkan kalibrasi menggunakan termometer koreksi menggunakan termometer digital atau termometer gelas. Metode ini menggunakan termometer digital atau satu termometer gelas yang terkalibrasi dan tertelusur penunjukannya. Yang pertama seperti gambar 10. Nah, ini gambar 10, setup kalibrasi menggunakan termometer digital atau sebuah termometer gelas sebagai termometer koreksi untuk mengkoreksi kolom cairan yang tidak tercelup ini. Setupnya seperti ini aja, jadi kita mengukur mungkin uap panas di sini ya yang tidak mestinya kan masuk ke dalam cairan, tapi karena dia kondisinya tidak bisa dicelupkan lagi, jadi kita harus koreksi. Setelah kita lakukan beberapa kali pengukuran, hasil pengukuran dengan metode ini pun tidak terlampau jauh dari padan dan mungkin masuk batas toleransi. Seperti ini. Jadi setup kalibrasi seperti gambar 10 yang barusan saya tampilkan. Seperti biasa kita atur suhu dari media yang digunakan dimulai dari suhu terendah hingga tertinggi pada rentang ukur kalibrasi. Setelah suhu media mencapai titik ukur yang diinginkan, tunggu hingga suhu media pada kondisi stabil.
Catat penunjukan suhu dari termometer gelas dengan urutan pencatatan dimulai dari penunjukan suhu pada termometer bantu, termometer digital, atau termometer gelas. Itu sebagai T koreksi. Pembacaan tersebut dilakukan dalam sekali interval. Data pengukuran diambil minimal 5 kali pada satu titik ukur. Ulangin langkah kalibrasi poin B sampai D untuk pengukuran titik ukur kalibrasi yang lain. Selanjutnya kita menghitung rata-rata suhu yang ditunjukkan oleh alat. Kemudian untuk mencari nilai koreksi termometer gelas ini menggunakan TS sama dengan T koreksi. Di mana TS adalah suhu kolom yang tidak tercelup, T koreksi penunjukan termometer koreksi yang dimaksud sini termometer gelas atau termometer digital. Ini jadi tadi sudah, ini yang metode ketiga. Jadi yang pertama dari menggunakan padan, kemudian menggunakan stem termometer, selanjutnya kita hanya menggunakan termometer gelas biasa atau termometer digital. Kemudian kita masuk ke analisanya, kita menghitung, mengkoreksi pembacaan termometer parsial. Penunjukan termometer yang dikalibrasi secara parsial perlu dilakukan dengan pembacaan menggunakan persamaan 1, 2, dan 3. Selanjutnya, nilai koreksi dari pembacaan termometer gelas dengan menggunakan persamaan 3. Seperti ini, maaf nih 4 mestinya. LIGT correction adalah T LIGT atau T dari UT ditambah N kali K dikali T LIGT dikurangi TS. Yang tadi kita cari adalah TS, yang 3 metode tadi kita mencari TS-nya. Di mana N adalah jumlah skala yang muncul di atas permukaan media dalam Celsius atau jumlah atau ya suhu yang tidak tercelup jumlahnya. K adalah koefisien ekspansi termometer gelas, contohnya air raksa adalah 0,0016, non air raksa 0,001. Nah, ini koefisien yang sudah baku. Kemudian TLIGT adalah nilai rata-rata di penunjukan suhu termometer gelas yang dikalibrasi, yang diukur. Kemudian TES adalah suhu kolom yang tidak tercelup. TLIGT correction ini yang kita cari adalah pembacaan suhu termometer gelas yang terkoreksi pembacaannya. Kemudian ada N kali K kali TLIGT minus TS adalah koreksi parsialnya. Jadi kita baru mencari nilai penunjukan dari pembacaan termometer gelas yang kita kalibrasi secara benar, baru mendapatkan nilai ini. Terus ini, selanjutnya contoh pengambilan data kalibrasi termometer gelas tercelup parsial menggunakan termometer koreksi, termometer penunjukan dari termometer seperti ini. Kita lakukan 5 kali pembacaan, ini rata-ratanya. Kemudian kita dapatkan pembacaan dari termometer koreksi seperti ini sebagai sampel saja. Kemudian T yang tercelup sampai di suhu 40 derajat. Berarti N-nya adalah 29,9. Itu dari penunjukan ini dikurangi nilainya seperti ini rata-ratanya. Dari tabel 1 ini dapat kita perhitungkan sebagai berikut. Hasil perhitungan dengan menggunakan rumus 4 adalah 0,1169. Ini sebagai contoh dengan perhitungan yang tadi, TS-nya kita mendapatkan 0,1669. Dan jadi pembacaan termometer gelas yang terkoreksi, yang sudah dikoreksi atau TLIGT correction adalah 69,9 ditambah dari koreksi pembacaan 0,167. Jadi penunjukan sebenarnya adalah 70,07 derajat. Seperti itu, walaupun kecil tapi ini juga sangat berpengaruh kalau dia punya resolusi 0,1. Karena dilihat ini hampir 0,2 seperti itu. Setelah kita mendapatkan nilai tadi, baru kita bisa menghitung koreksi dari kalibrasi yang kita cari. Hitung rata-rata pembacaan standar dan termometer gelas apabila pembacaan standar dalam satuan tahanan. Ini kalau kita menggunakan termometer standarnya menggunakan termometer platina, berarti kita
harus konversi dulu hingga mendapatkan nilai Celsius. Karena kalibrasi itu harus sama unitnya untuk mendapatkan nilai koreksinya. Perhitungan nilai koreksi mengikuti persamaan 4, di mana nilai rata-rata termometer standar dikurangi nilai rata-rata termometer gelas. Ini kita sepakat semua kalau kalibrasi itu yang ditampilkan koreksi, bukan error atau penyimpangan. Jadi T standar dikurangi TLIGT. Di mana nilai rata dari penunjukan suhu termometer standar ini pun juga mungkin harus terkoreksi dengan sertifikatnya. Kemudian TLIGT juga ini yang sudah dikoreksi dengan pembacaan yang benar adalah nilai rata-rata dari penunjukan suhu termometer gelas. Selanjutnya untuk semua kalibrasi itu atau nilai koreksi itu harus disertai dengan nilai ketidakpastian. Itu yang namanya kalibrasi seperti itu. Jadi ini berkaitan dengan koreksi juga. Jadi apalagi apabila ada koreksi selalu didampingin dengan nilai ketidakpastian. Model matematika untuk kalibrasi termometer gelas mengikuti persamaan 5, yaitu koreksi sama dengan T standar dikurangi TLIGT ditambah delta T. Di mana T standar nilai rata-rata dari penunjukan suhu termometer standar, kemudian TLIGT-nya nilai rata-rata dari penunjukan suhu termometer gelas, dan delta T-nya adalah faktor-faktor yang berkontribusi pada perhitungan ketidakpastian. Tentu saja ini unitnya sudah sama semua ya, dalam Celsius semua. Nilai dari delta T pada kalibrasi termometer gelas dapat mengikuti persamaan 6. Di sini ada delta T-nya mungkin ada dari standar, dari drip standar, dari indikator, dari drip indikator, dari repeatability dari standar atau pengukuran berulang standar, resolusi standar. Ini dari standar dan sensor dan indikator. Plus stabilitas dari media kalibrasi dari baknya, kemudian uniformity dari baknya, kemudian stabilitas dari bak esnya, juga ini medianya, kemudian resolusi LIGT. Nah ini yang perannya paling besar, menyumbang ketidakpastian paling besar dari kalibrasi termometer gelas adalah resolusi LIGT. Kemudian ada repeatability dari LIGT-nya, dan ada juga kalau ada koreksi dari proses kalibrasi yang tadi tidak mencukupi, kita ada koreksi parsialnya. Jika teman-teman di lab tidak menggunakan sensor tersendiri, indikator, kita bisa ini hanya termometer standar saja. Jadi termometer standar mungkin hanya sampai T standar, D standar, ini tidak ada. Kalau hanya menggunakan satu jenis standar yang satu sistem. Kalau ini dibuat memang selengkap mungkin. Kemudian ini seperti diketahui tadi koreksi dari pembacaan standar, dari drip standar, kemudian dari indikatornya, ada dari drip indikator juga, kemudian pengukuran berulang standar, resolusi standar, dari stabilitas media, uniformity medianya, dari ice bath-nya, dan resolusi termometer gelas. Resolusi ini tergantung dari kemampuan lab tersebut atau tergantung dari kemampuan personilnya. Kalau dia mampunya setengah, silakan setengah. Kalau memang mampunya seperempat, itu lebih bagus lagi. Atau punya sistem yang lebih canggih lagi, dia bisa memakai pembacaan otomatis dan bisa diperbesar, itu lebih bagus lagi. Memang sampai saat ini kita baru sampai ada yang setengah atau seperempat pembagian dari resolusi ini untuk budget ketidakpastian di sini. Kemudian dari pengukuran berulang dari tipe A-nya. Nah, kemudian ini dari koreksi pembacaan parsialnya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari daftar pustaka yang kita ambil dari penyusunan dari panduan dan tidak lepas juga dari teman-teman kontribusi juga semuanya. Ini paparan yang di slide PPT-nya. Nah, sebagai tambahan mungkin saya akan coba memaparkan juga panduan yang sudah jadi, yang ada di panduan-kannya.
Nah, ini yang sudah kami ada di ikannya. Jadi keluaran dari output dari Direktur Standar Nasional Satuan Ukur Termometrik dan Kimia, kebetulan direkturnya Bapak Gufron tadi, kita sudah keluarkan panduan kalibrasi PKS 01 tahun 2020, dan ini pun sudah kita sosialisasikan di tahun 2020, dilakukan pada kegiatan webinar. Ini panduan kalibrasi temperatur cairan dalam gelas liquid industriometer. Ini kita susun bareng-bareng, dan juga ada kontributornya. Pernah kita diskusi banyak dengan Pak Dede. Makasih Pak Dede, Pak Siswanto juga yang sudah memberikan arahan dan masukan kepada kami untuk menyusun panduan ini. Ini sudah disahkan juga. Nah, isinya kurang lebihnya seperti ini, hampir sama yang tadi kita paparkan. Ada pendahuluan, ruang lingkup, definisi, peralatan, prakalibrasi, proses kalibrasi, pengukuran suhu ice point, kemudian kalibrasi termometer gelas total dan termometer gelas parsial. Selanjutnya termometer kalibrasi termometer gelas tipe total dikalibrasi secara partial immersion. Ada analisa data, koreksi pembacaan terparsial, menghitung nilai koreksi, model pengukuran dan analisis ketidakpastian dan daftar pusaka dan lampiran. Nah, ini sudah dijadikan sebuah panduan yang sesuai dengan formatnya. Ada pendahuluan semuanya. Nah, ini hampir sama persis dengan yang kami sampaikan barusan, dan itu mungkin paparan dari tim SNS Susuhu untuk panduan termometer gelas. Saya kembalikan ke moderator.